tausiah kita tarhib Ramadan pada malam hari ini adalah jangan kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Apa judulnya bapak-bapak, ibu-ibu? Janganlah kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kalau orang yang merugi itu kayak apa bapak ibu? Kalau ibarat orang itu pedagang nggak balik modal, namanya rugi. Ya tak? Apapun jualannya pasti yang dicari untung. Ya pak? Kalau dia pekerja, buruh, kalau mau lebih gajinya lembur. Ya tak? Ya tak pak? Oh iya, belum makan? Ya? Belum makan pak? Wajar-wajar loyonya pak? Sehat ya? Sehat ya? Dompetnya kosong. Bapak-bapak, ibu-ibu, judulnya jangan kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kalau orang berpedagang pasti yang dicari untung laba. Ya nah, kalau orang nelayan, para nelayan pasti dia mencari ikan yang banyak sehingga mendapatkan untung yang banyak. Penjahit gitu juga, kalau dapat orderannya banyak, apalagi sekarang bulan Ramadan, Lebaran, pasti yang dicarinya adalah keuntungan yang banyak. Begitu juga guru, pasti yang dia cari sertifikasi. Cukup jam ngajarnya 24 jam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, anak-anak yang Ustaz cintai. Mau nak kita dicintai oleh Allah bapak ibu? Mau. Nah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, apa kata Nabi? Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa Ramadan, namun yang dia dapatkan dari puasanya adalah menahan lapar dan dahaga saja. Puasa orang, puasa kita. Salat orang, salat kita. Berbuka orang, berbuka kita. Bersahur orang, bersahur kita. Kita tak punya ilmu tentang Ramadan, hanya ikut-ikutan. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Siapa saja yang beribadah tanpa ilmu banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat, banyak merusak daripada memperbaiki. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapakah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Adakah kita termasuk di dalamnya? Yang pertama, orang yang di bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni Allah. Udah capek-capek puasa siang, malam tarawih, tadarus, berimpak, namun dosa-dosanya tidak diampuni Allah. Berarti ibadahnya sia-sia. Kenapa ibadahnya sia-sia, Bapak Ibu jamaah? Apa kata Nabi? Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan dengan penuh keimanan karena Allah Ta'ala, bukan puasanya karena ada mertua datang ke rumah, minturin datang ke rumah puasa suci, nah itu. Atau ada mertuanya datang ke rumah, dia sok-sok pergi taraweh. Pergi taraweh dulu Pak mertua. Kalau tak ada mertuanya di rumah, tak segan-segan diajak istri, nantilah, besoklah, lusalah. Atau dia berimpak karena syahdu, bukan karena Allah.
kita berinfak karena Allah Ta'ala. Ibu-ibu, kok keluar mandangnya Bu? Bu, ya mana sini Bu? Ya Bu, yang paling ganteng malam ini saya Bu. Karena mata ibu tujuannya sama saya. Kalau keluar, mana siapa? Nanti cemburu abangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beribadah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita mengaji karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Datang tamu ke rumah, pura-pura mengaji. Alimbo, timlan cucu, tiap ketika doa Allah jangan. Tapi ada tak ada orang dia tidak tadarus. Ada dilihat atau tidak dilihat orang, dia masukkan infak di kotak infak. Itulah orang-orang yang tidak merugi. Karena orang merugi ini adalah orang yang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kalau dia tarawih karena dia Pak RT, kalau tak jadi RT lagi tak tarawih-tarawih Pak. Ini kacau. Atau dia karena pengurus masjid, tak pengurus masjid berhenti ke masjid. Ini kacau. Aturannya dia nyaman pergi masjid, tak ada pikiran, hanya sholat, hanya berdoa, hanya berzikir, tak memperdulikan masjid. Kalau pengurus masjid itu banyak, di rumah diurus juga, di sini diurus juga, belum lagi telinga orang bicara. Ya Pak, ya Pak, ya Pak dong. Kalau Pak Parto ini telinganya tipis, mungkin lama dia berhenti. Apa aku dia diundang ya? Ya Pak, nih diundang yang panjang ayat imamnya, bilangnya itu soal beliau sholat tarawih panjang-panjang, digoyang pendek ayat di imam di Pak Parto, itu yang hafal. Serba payah. Ini jamaah di bulan Ramadan, diundang yang panjang imamnya, dibilangnya sok-sokan, dibaca kul, dibilangnya itu yang nanti. Tapi rata-rata suka semuanya kul ya Pak. Kulullah, kula'afir binas, kula'afir falak, inna ataina, inna anzalna, wal asri. Nah salah saya Pak. Siapa imam malam ini? Sudah, Bapak Khairuddin. Pak Khairuddin pun yang panjang ayat itu. Malak lapain pindah masuk di al-muhajirin. Malam besok imamnya Ustaz Kusri. Aku panjang-panjang ayat itu. Malak lapain, kamu makan tapai rumah ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapakah orang yang merugi di bulan Ramadan? Orang yang merugi di bulan Ramadan yang kedua adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu-waktu malamnya untuk ibadah. Hanya main game online. Apa nama? Super win. Apa yuk? Nah, anak-anak ustaznya bisa di sini. Sini dua orang. Apa? Ya. Berani. Nanti dikasih hadiah nih, dikasih Al-Quran deh. Coba. Yang berani nanti dikasih Al-Quran. Kalau tak mau berdiri, tak dikasih Al-Quran. Yuk sini. Dua orang. Ya. Cepat. Ya Allah, dikasih bonus Al-Quran dari komunitas Rio Mengaji. Ya sini. Ya Pak, tengok satu Pak. Ambil 3 biji Pak. Ya. Ustaz bagikan Al-Quran dari komunitas Rio Mengaji tadi di desa Silam. Ya. Nih. Ayo sini, ini gratis. Saya wakaf dari komunitas Rio Mengaji. Ayo. Orang yang merugi kedua adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu malamnya ibadah, hanya main game. Kita takut nantinya Pak, ketika dicabut nyawanya oleh malaikat. Berbahaya. Tidak. Rugi Pak.
10 malam terakhir malam Lailatul Qadar. Ikut tak? Malam Lailatul Games. Pandai main gamenya? Apa pandai? Pemenangan dah. Pinjam tapi belum bisa juga. Awak ingatan itu. Utuhnya kira. Dana keluar. Iya. Tetapi ke bini. Ada bini baru. Ada apa? Rumah. Bapak bini rumah. Di termasuk di sama-sama mesra. Itu enggak. Enggak. Apanya Nabi? Enggak. Apanya Allah dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Ada di dalam ayat itu Lailatul Qadar min alfi syahrin. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, Pak. Ada di bulan yang lain, Pak. Dah ada kan? Dah ada di bulan lain, toh. Hanya ada di bulan Ramadan. Namun orang banyak Lailatul Qadar. Sampai-sampai jago pagi subuh payah. Be apa? Be main game. Anu ambo Pak. Pak. Ngisi pulsa di tempat konter pulsa kita nyoy. Aduh ending. Aduh pakai ini. Sabi dubi. Ya Allah. Main si paket main game tu 2.000 bosonga 3 kui. Kalau buat itu kok iya Pak. Kalau kita belikan ke beras, gimana? Banyak bagi rumah awak enggak? Tidak. Malam-malamnya habis kena main game. Tidak dimanfaatkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ibu-ibu lebih kurang 83 tahun seukuran 1000 bulan. Dapat awak sekali jadi alhamdulillah. Konak-konak itulah orang yang setiap tahun dia puasa. Hitung saja dia puasa mulai aktif 20 tahun. Umur 20, 21 sampai sekarang berapa? Pernahkah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Atau ibu-ibu malam Lailatul Bakar? Ibu-ibu, malam Lailatul apa nama, Bu? Malam Lailatul Bakar atau Lailatul Game? Mana? Apa main mana? Apa Pak ketika main game? Sama-sama di WC. Kau lagi kerja kumpul. Iya. Ada Pak baru sambil dia beol merokok. Apalagi WC-nya tidak ada ventilasi keluar angin. Ondek cu, ondek mas, jangan kayak gini lagi WO-nya. Nah, malam-malam Lailatul Qadar mesti kita cari itu. Ya. Beranikanlah diri ini. Lanjut yang ketiga. Orang yang merugi di bulan Ramadan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mendapatkan predikat takwa. Padahal puasa melatih, menempa diri kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian berpuasa
yang bertakwa. Apakah selama kita melaksanakan ibadah Ramadan ini sudah menjadi predikat kita orang yang bertakwa? Tanyakanlah kepada diri kita, Bapak Ibu. Sudah berapa tahun kami puasa, ya Allah? Adakah saya berubah menjadi orang yang bertakwa atau semakin durhaka? Tak ada berbekas ibadah Ramadan di dirinya. Di bulan Ramadan mulutnya terjaga, di luar Ramadan mulutnya menganggo, mencium uang. Di bulan Ramadan apa katanya? Diajak orang bergunjing, ana shaim, saya puasa. Apunnya beko lah siap menggali disangka Ramadan itu di siang hari saja. Disangkanya Ramadan hanya di siang hari saja. Di malam hari kemana malaikat? Loh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang mengajak kita bercerita, bergunjing, menghibah, memfitnah, berprasangka buruk di siang Ramadan. Apa kata kita? Ana shaim, saya berpuasa. Apa dia gini? Bekolah siapa lagi tahu cipta. Boleh Pak? Hah? Tidak boleh. Karena malaikat itu siang malam. Apa kata Nabi? Malam yada qaulan zur. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan dusta, wa amala bih, dan melakukan kejahatan, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran di siang Ramadan, wa jahlah, kebodohan, falaisa lahu lillahi hajat. Allah tidak butuh kepada puasanya. Dia hanya mendapatkan ta'amahu wa syarabahu. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena mulutnya tidak terjaga, telinganya suka mendengar berita bohong, matanya suka melihat yang tidak pantas dilihat, ya tak? Tangannya suka menggapai yang tidak perlu digapai. Apa kata Ustaz? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ambil sandal baik, tinggalkan sandal buruk. Di bulan Ramadan pernah saya selama di masjid bawa sandal yang bagus. Memang dipraktekkan jemaah, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Tapi kakinya banyak pula lagi Pak. Bisa dikasih sama pengurusnya sandal yang apa terjepit itu yang sebelah kiri keduanya. Tidak salah Ustaz ceramah, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Iya Bu? Iya nak? Hah? Iya Bu? Iya Bu? Bisa konsep itu dipakai. Tinggalkan abang buruk, ambil abang baru. Bisa? Ada? Halo? Apa? Tadi kan ada seorang ustadz khutbah di masjid, ya, didengar oleh anaknya. Ambil yang berikan yang baik kepada orang, jangan engkau berikan yang buruk kepada orang. Anaknya tadi selepas salat Jumat, dia ambilnya ayam jago yang bagus yang baik. Dikasihnya sama tetangga, nih Pak ayam yang baik. Kata ayah, berikan yang baik, jangan berikan yang buruk. Pulang ayahnya dari kota, ampuni bagi wallahi ibu. Kosan kaji untuk uang saja, tak untuk inyo. Ya tak? Apa kata ayahnya? Kenapa kamu berikan ayam jago yang mahal ini sama orang? Itu kaji untuk uangnya, bukan untuk awak dong. Ada Bu? Nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan pahala berlipat-lipat. Tidak mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Kenapa? Hanya mengerjakan yang wajib-wajib
semua jombo. Yang penting basuh ya aladu. Yang penting semayang wajib aladu. Itulah orang yang merugi. Padahal di bulan Ramadan pahala sunnah dihitung wajib pahalanya. Merugi tak kita? Apa dia mau cok? Tak kau nang di rumah. Nah, yang pun rumah. Nah, yang pun rumah. Tak kau nang kita punya aja. Oh, tak kau nang kita aja. Apa dia? Jadi bibit lain ini. Jadi sudah kawan oncak deh. Kayak bibit. Sudah tu. Dah kalau ini belanja ke pasar ni je. Di sana di sana oncak deh. Mana? Waktu rumah untuk siapa? Bisa bayar. Untuk kan ke pasar ni. Tapi kalau dia nak cakap tadi, boleh oncak ke pasar ni. Itu yang menukar nak awak aja. Ulang-ulang itu cakap. Bokon nih wow. Apa minum curi apa nih? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang merugi di bulan Ramadan yang keempat adalah orang yang tidak mendapatkan pahala berlipat-lipat, hanya mendapatkan pahala yang wajib-wajib saja. Yang sunnah tak mau dia kerjakan. Salat tarawih tak ikut, bersedekah tak ikut, memberi orang perbukaan tak ikut. Yang wajib ada kenikmatan buya itu merugi. Karena pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan yang sunnah dihitung oleh Allah seperti wajib pahalanya. Ya Pak? Ya enggak? Ikut enggak? Salat bang di masjid bang, yang wajib aja kau jom. Ya, dapat sedekah. Banyak orang kaya bersedekah ini. Nauzubillah. Summa na'udzubillahi min zalik. Yang kelima, siapakah orang yang merugi? Yang kelima adalah doanya tidak dikabulkan Allah di bulan Ramadan. Doanya tak dapat dikabulkan Allah di bulan Ramadan. Padahal kata Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sha'im hatta yuftira wa da'watul mazlum. Kata Nabi, ada 3 orang doanya tidak ditolak oleh Allah, artinya mustajab. Siapa orang yang mustajab doanya? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-sha'im hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang ketiga, wal mazlum, orang yang terzalimi. Dia di bulan Ramadan doanya tak dikabulkan. Kita Bapak Ibu, kalau sekiranya kita berdoa di bulan Ramadan tidak dikabulkan oleh Allah, kita kecewa Pak, kita orang rugi. Kata Nabi, orang yang sedang berpuasa hingga berbuka doanya makbul. Di mana letak salah kita? Di mana Bu? Di mana Pak salah kita? Mungkin doa kita itu tergesa-gesa. Yang kedua, apa yang kita makan tidak halal. Ya enggak? Tanah uang, tanah inyoyo, tarampawang, tarampai inyoyo, lawu uang, lawu inyoyo. Ikut kalau siapa kok? Kalau awak ada dia lagi. Yang dalam ayat punya awak dia, yang terakhir punya uang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Makanya doa kita tidak dikabulkan. Merugilah orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan. Khawatir Pak, padahal Nabi katakan tiga macam orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-sha'im hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang keempat, yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Bapak-bapak, ibu-ibu, 13 jam kita di bulan Ramadan untuk berdoa. Lama berdoa dah 13 jam dari
min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, 13 jam lebih kurang kesempatan bapak ibu berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, mesti pula kita tahu bahasa Arab. Kalau tidak dikicuri apa? Apa dikicuri apa doanya? Sudah salat maghrib, minantu, mintu, anak, cucu. Salat maghrib, apa jadi imam? Dia dah sudah bersolat, salam, berzikir, berdoa. Apa kata doa apa? Rabbi zidni zaujati kamilan waliyan wahidan. Ya Allah, tambahkan istriku satu, cantik, kaya, cuti ala ciro ya Allah. Amin. De apa ibu-ibu mengaminkan? Karena ibu tak tentu bahasa Arab. Sedikit banyaknya awak pandai bahasa Arab. Kalau tak itu deh kalau tentu awak buka apa? Ojo apa doa? Iko sudah yonah. Onde cu, kenapa cu tambah bini? Nyukup selama 30 Ramadan mendoakan dia. Omakku ya dua, ayahku ya dua, minantuku ya dua, cucuku ya dua, anakku solo mendoakan ini. Aku salah lupa. Maksudnya sedikit banyaknya orang pada bahasa. Kalau tak dikicau deh, apa dapat? Bahaya tak Pak? Bu, ikut kaji tu ibu apa-apa aja dari awal. Soal dulu enggak? Ya Bu. Orang yang merugi yang kelima tadi adalah orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan. Selanjutnya yang keenam, siapakah orang yang merugi? Yang keenam adalah tidak mendapatkan syafaat Al-Quran. Hari-harinya hanya diisi main Facebook, main WA, main WO, Instagram, TikTok. Ada ibu-ibu sih komen TikTok. Diboleh anak gadis main TikTok. Mama, yuk kita main TikTok. Mula-mula pertama punya malu ama adik. Anak muda bawa buku satu bawa 25, pasal 50, bawa 25 umurnya. Cici ubah mak bayang-bayang ini, bayang-bayang. Kenapa anda? Kamu gigi gondul. Kan orang main TikTok kan jadi joget. Pakaiannya ketat, enak, tidak menutup aurat, joget-joget. Kamu gigi gaya gondul, kosong gigi gayanya gigi palsu. Ini berbahaya. Maka manfaatkanlah Ramadan itu membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan mendatangi orang yang membacanya dan memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Ndak HP yang memberi syafaat awak sudah Bu. Ndak HP yang menolong awak depan. Al-Quran. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran akan didatangi oleh Al-Quran besok di hari kiamat dan akan memberi syafaat kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Yang ketujuh, siapakah orang yang merugi di bulan Ramadan? Adalah orang yang tidak tumbuh sifat akhlak yang baik pada dirinya. Padahal Ramadan menempa kita menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, menjaga kemaluan, menjaga tangan, menjaga kaki. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Namun Ramadan tak berbekas dirinya, tak ada akhlak yang baik yang tertancap di badannya. Padahal siang malam beribadah.
kenceng paso kau semayang dinding. Ibarat rumah bapak-bapak, pondasinya tak ada, dindingnya ada. Bagaimana rumah akan kokoh kalau pondasinya tidak ada? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan, akhlak yang baiknya tidak terbiasa di bulan Ramadan, tidak berbekas. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan maksiat. Ramadan dan Ramadan sama aja. Ramadan dan Ramadan maksiat jalan. Nauzubillah. Apa contohnya, Bu? Ramadan dan Ramadan maksiat jalan. Tidak bertegur sapa, tidak baikan sama orang, sama ayahnya tak baik hubungannya, sama ibunya tak baik hubungannya, beradik kakak tidak baik hubungannya, putus hubungan. Ramadan dan Ramadan tak ada perubahan. Aturan datangnya Ramadan dia insaf, takut puasanya tidak diterima oleh Allah. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata khati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sama ayahnya tak baikan karena harta benda, sama ibunya tak baikan karena ibunya melebihkan sedikit harta kepada adiknya, sama tetangganya dia tak baik. Padahal ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, sianuku ya Rasulullah, inna fulana, sianu itu ya Rasul, salat, jangankan salat wajib, salat sunat dibuat, jangankan puasa wajib, puasa sunat dikerjakannya. Sedekah tahu ya Rasulullah, sering bersedekah, selalu berdermawan. Namun ya Rasulullah, dia selalu menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi? Huwa min ahlin nar. Dia adalah penduduk neraka. Sebaliknya sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, sianu itu ya Rasul, yang wajib-wajib aja dia kerjakan, yang sunat tidak, puasa wajib, salat wajib, puasa wajib, sedekah sesekali. Namun ya Rasul, dia tak pernah menyakiti seseorang, apalagi tetangganya. Apa kata Nabi? Huwa min ahlil jannah. Dia adalah penduduk surga. Kita takut bapak-bapak. Datangnya Ramadan memperkuat ukhuwah. Datangnya Ramadan memperkuat namanya silaturahim. Kita nanti sholat tarawih bersama-sama di sini, tak memandang sak ini seorang kaya, sak ini orang miskin, tak ada. Di masjid siapa dulu, dia yang terdepan. Tak menengok kasta, bapak pejabat harus depan tak, bapak ini Pak RW depan tidak. Siapa dulu ke masjid, dia yang berhak menempati posisi sak. Itulah indahnya Islam, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama, perbanyak awak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban. Sehatkanlah badan kami, murahkanlah rezeki kami, panjangkanlah umur kami, mudahkanlah segala urusan, sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan tahun ini. Hendaknya Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Yang kedua, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Yang kedua adalah berbanyak bersyukur. Kenapa kita bersyukur, bapak-bapak? Ramadan adalah nikmat. Siang dan malam dosa kita diampuni Allah, pahala dilipat gandakan, surga dibukakan pintu-pintunya, neraka Allah tutup pintu-pintunya, setan Allah belenggu. Inilah nikmat bapak-bapak, ibu-ibu, patut kita bersyukur. Banyak orang bapak ibu sampai umurnya di bulan Ramadan, namun tidak terbetik hatinya untuk puasa.
Banyak orang sampai umurnya Ramadan tidak terbetik hatinya untuk tarawih witir. Banyak orang yang sampai umurnya di bulan Ramadan tidak terbetik hatinya untuk mengaji. Banyak orang yang sampai umurnya di bulan Ramadan tidak terbetik hatinya untuk bersedekah. Padahal kata Nabi, afdhalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah bersedekah di bulan Ramadan. Kalau kita makil, apa kata malaikat kepada Allah? Ini banyak ibu-ibu bilang sama suaminya, tak usah bang berimpak lebar, banyak orang kaya berimpak di masjidnya. Ada ibu kabang laki ibu berimpak. Aku ni abang dia susu anima cucu-cucu. Dia berimpak-impak lah. Banyak orang kaya di kampung awak ni. Apa kata malaikat kepada orang yang bakil? Allahumma a'ti. Malaikat mendoakan orang bakil kepada Allah. Allahumma a'ti munsikan talafah. Ya Allah, hancurkan hartanya. Bahaya tak? Apa kata malaikat kepada Allah? Bangkrutkan dia. Ada orang bersedekah bangkrut. Semakin dia sedekahkan, semakin kaya. Wa ma anfaqtum bi syai'in fa huwa yuklifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, Allah ganti di dalam surat Sabah. Tapi kalau awak pagi, Bu, kalau awak tu Pak dermawan, apa doa malaikat kepada kita? Allahumma a'ti munfikan falaba. Ya Allah, gantilah apa yang Bapak infakkan ini lebih baik dari apa yang dia berikan. Doa elok kawan. Ikut tak? Untuk bobeknya amu ibu roh. Apunya ini, apunya abang ini, adik saya itu pakai yang bebek. Apunya abang ini, Yayang, pakailah kalau mau Yayang khusus ngomel itu bobek. Apunya bini, necu sayang nen omelin kocu, biar anak bobek. Kamu mati bersehat. Kalau mati ibu, 10 meja kau dibode om tubuh yang kau bayi babi ni. Jadi masa, jadi apa? Jadi apa? Jadi mas kawin, siapa pergi? Untuk UBI ini umur, apalagi baik uang. Pasal apa jadi uang? Tidak. Ya bapak-bapak ibu-ibu, untuk selera dia berobat saja tak mau. Dibilang sama suaminya, pakai dulu gelang adik. Abang Allah menimbang kawin lagi. Besok aku ni sayang gelang dan kocu. Sebelum ni cuma tengok, kamu mati ni baru sehat. Kalau mati awak golong 10 meko berpindah tak? Berpindah tangan jadi mas kah? Siapa yang rugi? Ya? Istri atau suami? Suami. Terkadang bapak-bapak, ibu-ibu, istri ini bakilnya bukan main. Kita bakil. Untuk inyo jilbab bagus-bagus. Tidak? Baru-baru setiap minggu beli jilbab. Lelaki kupiah kuning. Kalau dimasukkan ke sini gambar, mabuk lawak. Maka perhatikanlah suami-suami kita pecinya. Jangan jilbab ibu saja, ibu perhatikan peci suami. Bang, peci abang lah kuning bang. Mas, peci mas dah kuning. Kalau dimasukkan ke sungai Kampar, mabuk lawak. Itu apa-apa Tuba. Terkadang ibu-ibu listipnya, gencunya satu logo. Sehingga suamilah contoh tapi santan. Tahu tapi santan Pak? Pak? Contoh tapi santan kayak mana Pak? Tidak tahu. Kalau orang pakai santan itu kan pakai kalau apa namanya penyaringnya, saringan. Kalau bang Tinang tapi nomor tapi santan. Sehingga lagi cerita tapi santan nak begitu ganti loh. Bininya setiap pesta baju, ada pesta lagi bikin baju, ada pesta lagi bikin baju. Deh sehingga lagi tidak tertembak apa?
Kalau dibawa ke Sungai Kampar disangkor sama aku bermolong oke boleh molong. Ya Allah nyobu ya, kalau laki dan itu ganteng dia menggaya dia ambil sama dia. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Awak bangga pulau nek laki itu rapi tu bangga lah awak ikut nak laki cina kucung tua yo nah sebayo yang ayah laki na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik. Itu akibat bakil nek laki cakap luwi tabung luwi tak dapat piti 1 juta dioper ke bininya ya yang kui apanya bini 1.000 pun dari bagi laki pergi suaminya ke pasar kalau tertabrak telur telepon bini lo di Magadi abang tahun di pasar telepon dulu pancit ban Honda telepon dulu bahkan gadaikan KTP. Kalau istri yang baik itu macam mana? Dapat piti 1 juta hanya abang 3 kilo entah abang Honda entah abang kemana-mana beli rokok belinya aku istri yang bagus. Kalau istri yang sudah kok alhamdulillah bisa doa gimana? Aneh bini atau bini lah nah memang bujang-bujang kok apa? Sudah 7 juta? Dia ambil sudah piti kalau ada bini ambil piti sobat itu berdosa. Masa suaminya kanker klosam iya memang betul duit suami itu milik istri tapi berutak pula sedikit. Nanti suaminya pergi ke hutan kedai pencet penonda telepon dulu gini jawab WA kan tuh piti ke bengkel jangan bu dosa ibu apa kuat tangan tak kelukir tak mencari piti tapi dia lagi mau ngadi dulu ya suami botol suami mau ngatok ya ada pasangan botol suami mau ngak istri tolol itu botol dulu. Nah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah selanjutnya bagaimana kita menyambut Ramadan? Sambutlah Ramadan dengan gembira. Gembira bagaimana? Gembira kita persiapkan hendaknya Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Semakin tua kita semakin insaf, semakin tua kita perbaiki ibadah kita. Itulah cara gembira kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang keempat, berbekallah Ramadan dengan ilmu. Tahu kita mana yang membatalkan, mana yang dimakruhkan, mana yang disunnahkan, mana yang dilarang. Ustaz, kami malam hari Ustaz laki bini berhubungan pada azan subuh Ustaz. As-salatu khairun minan naum. Aku laki dek kita ni lagi junub terusap puasa ya lama aja tak usah puasa. Kenapa tak usah puasa? Karena tak punya ilmu. Kalau sudah subuh diulang berjima iya. Kalau sebelum azan tak apa Pak mandi Bapak itu melarang kita salat bukan melarang puasa. Tapi kalau sudah azan as-salatu khairum minan naum apa kata istrinya? Komat alulecu tanggulnya itu Jo Pak Mas puasa 2 bulan berturut-turut nantinya. Tolong dapat puasa berturut-turut itu bulannya. Nah tolong dapat 2 bulan puasa berturut-turut. Sama bulan itu sama sangulo ya. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Masuk hari yang ke-59 batal puasa kita. Ulang lagi dari awal 1, 2, 3 sampai 60 hari. Tolong dapat. Tolong dapat apa? Ustaz, bulan puasa boleh potong kuku Ustaz? Boleh. Yang tak boleh itu makan kuku. Sampai sebulan lagi hitam cenonoka aja kuku. Antu noka ya?
munyung celiagung ya. Apa kata suaminya? Bau mulut orang yang berpuasa itu bagaikan kasturi di sisi Allah. Dia ombun ke bininya. Wah, mutam ini pensiun masuk UGD rumah sakit. Yang nggak boleh itu bu makan obat gigi. Gigi makan sekali ya, minum sekali Pepsodent Rio. Ustaz, kalau puasa boleh kita kumur-kumur boleh. Yang nggak boleh itu menyelam minum air. Kumur-kumur, langsung kanan. Itu nggak boleh pak. Ya pak. Ustaz, kalau mau kosak dulu, sedekah nyawa airnya pak. Iya dia pak. Iya nak. Iya. Apa iya bini yo? Apa? Setuju bapak? Ya Allah ya Tuhan. Nah perlu juga kita ilmu. Kalau tidak ada ilmu gimana? Tidak berkumur-kumur, tidak potong kuku, tidak gosok gigi, kayak mana modelnya pak? Hah? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup pengajian kita. Karena khawatir nanti nasinya basi. Ada bawa nasi bu? Nasi aja dibawa bu? Sambal ada, sambal di rumah makan deh. Ya Allah. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup pengajian kita. Ya, kalau lama-lama nanti nasinya basi katanya. Ya pak. Kalau enggak ada pertanyaan kita tutup. Ya pak. Pakai doa pak. Pakai doa dulu. Setelah doa baru kita bagikan Al-Quran. Oke? Tanya Ustaz. Hah? Tanya? Tanya. Apa itu? Makmum yang di belakang imam itu yang sepatutnya yang masih baca Al-Quran atau senang mano. Karena kan banyak juga kan makmum itu langsung mengisi saf yang di depan dan di belakang imam. Takutnya kan nanti kan seandainya di belakang imam kan ada kesalahan dia tidak bisa. Jadi gimana tuh Buya? Nah, kalau makmum itu sebenarnya yang di belakang imam itu yang fasih. Pertama yang baca banyak Al-Quran di belakang imam ya. Yang kedua fasih. Yang ketiga orang yang alim. Terkadang di masjid itu pak, yang alim-alim dah komat datangnya. Enak kadang-kadang imamnya yang tak tepat pula yang baca depan. Salah Ustaz, yang salah yang qori yang terlambat terus tuh. Karena tidak digaji di masjidnya pak. Ya pak. Mana Pak Syanu? Masbuk. Mana Pak Syanu? Masbuk. Yang imam bacanya walad dalin. Berdosa dia? Tidak. Yang berdosa yang qori yang terlambat tadi. Kenapa dia fasaha? Qiraatnya bagus, tapi dia terlambat terus. Kecuali mencet di qori ya. Nah, makanya yang depan ini kan orang yang bagus-bagus, 5 orang di sininya minimal juz amma hafal dia sedikit. Ya. Alhamdulillah. Ditunggu, kalau ditunggu yang qori imam, kapan salatnya maghrib? Allahu Akbar, sudah selesai. Tengok kiri kanan, tak ada. Tak mungkin ibu-ibu berpandangan, ibu pandai baca Al-Quran pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau loyo ke belakang. Tak kanan bini di rumah. Kan ayo kan? Pulang dia. Ditunggu yang fasih tadi tak salat. Makanya yang fasih yang tadi yang hafal Al-Quran banyak, alim, ustaz yang cepat-cepat datang ke masjid. Ada yang lain? Kalau enggak kita tutup ya Pak. Ada yang bertanya Bu? Ibu mau cepat makan aja Pak. Tanya mantap. Mengenai kumur-kumur tadi Ustaz. Ya. Kita sedang puasa. Ya. Kan kalau pagi, iyalah kita gosok gigi sama siang harinya kan ibaratnya kita sedang haus apa kan Ya. bikin lega gitu. Ya. Bagaimana hukumnya itu? Boleh. Tapi Melegakan jangan dulu. Ibu mau tanya tuh dia Pak. Kalau bertanya saya jawab, kalau berdebat saya tak mau. Ya. Berarti ibu pintar udah saya kan? Bukan saya pintar kan?
Nih kalau berkumur-kumur boleh, tapi ada ikhtilaf ulama, berbeda pendapat ulama. Kalau Imam Asy-Syafi'i sebelum zawal tidak ada berkumur, gosok gigi sebelum tergelincirnya matahari dihukum makruh, bukan batal ya. Nah, tapi sebagai jumhur ulama, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah boleh, tidak ada batas. Mana yang dipakai? Ya. Tapi kalau mau debat saya tak mau. Nah, ya. Tapi kalau takut khawatir ibu batal, dia tuh gosok gigi. Apa sih? Gosok gigi. Ya. Nah, berarti kalau menggosok gigi, berkumur-kumur itu Imam Asy-Syafi'i sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Nah, kalau imam yang lain yang tiga tuh boleh kapanpun, asal jangan berlebih-lebih. Ada syaratnya bu, jangan berkumur-kumur. Masuk ke enak. Itu nak berkumur-kumur namanya minum, ya bu. Ustaz, kalau bagian juga minggu ya Ustaz mulia. Yang nak mulia tuh makan gincu atau bagincu sotobal aspal. Ayolah. Ustaz bercolak mata mulia, Ustaz mulia. Yang nak mulia makan colak tuh. Apa kacau? Tadi kan ada pertanyaan Mas. Kalau yang di belakang imam itu kan orang masuk fasih. Ya. Ini ada yang saya tanyakan. Misalnya imam dalam keadaan sakit, tidak bisa melanjutkan menjadi imam. Tentu yang menjadi imamnya itu diganti yang di belakangnya fasih tadi kan. Ya. Ini yang saya tanyakan. Yang mengganti tadi apa kita maju ke depan atau di tempat aja dia menggantikan? Majulah. Maju. Jadi kosong sampai tadi yang rapat kan? Rapat. Atau bisa yang di belakang maju, yang belakang maju. Itu kok lagi masih apa ya? Pandai kalau. Yang tidak pandai kok soal ini tidak ini tidak jawab nih. Kenapa sih ada diam kok coba sama boleh? Kenapa dia bojan? Nak kena maju dulu. Tak kena. Kalau tak pasti nak maju dulu. Bodoh kau ini. Kalau pasir depan. Ya. Enak. Kalau tak pasti nak maju dulu. Ngege macam. Nak maju dulu. Saya disuruh lama apalagi dia suruh kok. Enak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang bertanya? Kalau nak kita tutup pengajian kita. Kita tutup dengan membacakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.